Oke teman-teman semuanya, Eh, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang bahasa baku dalam surat atau email resmi. Nah, tapi sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Ali Kurniawan, biasa dipanggil Ali atau Adit. Dan NIM saya 444 524 0003, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini teman-teman tahu nggak sih pentingnya bahasa baku dalam surat resmi itu sebenarnya sepenting apa sih gitu loh? Karena teman-teman harus ketahui ketika kita membuat sesuatu surat ataupun yang lainnya, bahasa baku itu membuat surat itu atau misalkan lamaran itu menjadi terlihat resmi, sopan, dan juga profesional dan tentunya jelas, sehingga peluang untuk diterima email itu atau surat itu atau bahkan lamaran itu peluangnya menjadi lebih besar. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut nih, teman-teman harus tahu dulu definisi bahasa baku itu. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa baku didefinisikan sebagai bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang dibakukan, baik dalam ejaan, tata bahasa maupun pilihan kata atau diksi. Nah, sebagai contohnya, nah, salah satunya atau contoh yang saya punya itu ada ini nih. Ini tuh sebenarnya kayaknya cuma bercanda doang sih, tapi ini adalah sebuah permisalan atau contoh surat dengan bahasa yang tidak baku. Nah, di sini ada uh, surat lamaran kerja anak Medan. Nah, kita baca di sini. Di ini tuh dia tertuju ke PT Masul Takar. Habis itu ada di tempat. Lalu dengan hormat, ku tengok semalam di internet, ku baca udah buka pula lamaran di kantor bapak, jadi ku tulis surat ini. Mana tahu bisa diterima syukur, nggak diterima ya gak apa-apa lah gitu. Di suratnya begitu. Lalu seriusnya aku pak, gak main aku itu apa ya? Ini bisa dibaca dengan nada orang Medan. Kalau gak percaya, bapak iya nantilah disuruh apapun maunya aku. Gini aja lah, biar yakin bapak aku taruh aja lah di surat ini ijazah aku, SKSK aku, surat kesehatan badan aku, sama surat masih warasnya aku pak, buset. Lah udahlah ya pak, kepengen kali aku diterima pak. Tak pandai aku bikin surat panjang-panjang. Makasih lah pak. Nah ini adalah salah satu contoh surat yang menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, seharusnya untuk surat ini itu bahasa bakunya begini. Pada YTH, Bapak atau Ibu pimpinan PT Mesui Takal di tempat, dengan hormat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari internet, saya mengetahui bahwa perusahaan Bapak atau Ibu sedang membuka lowongan kerja. Oleh karena itu, melalui surat ini, saya bermaksud mengajukan lamaran kerja agar dapat bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu. Saya sungguh serius ingin bekerja di tempat Bapak atau Ibu jika diberikan kesempatan. Saya siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan berkas pendukung berupa fotokopi ijazah, SKCK, surat keterangan sehat, dan dokumen lainnya. Demikian surat ini saya sampaikan, besar harapan saya untuk dapat diterima dan menjadi bagian dari perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya. Nah, begitu kurang lebihnya untuk menggunakan bahasa baku yang formal di surat lamaran kerja. Di sini kan contohnya surat lamaran kerja ya, teman-teman. Nah, jadi itulah contoh surat
yang tidak resmi, yang menggunakan bahasa tidak resmi. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa baku ini teman-teman dalam surat atau email resmi itu sangat penting karena menunjukkan kesopanan, keseriusan dan profesionalisme yang besar. Sehingga mungkin kalau misalkan kita tautkan dalam contoh saya, yaitu surat lamaran anak Medan pada gambar itu memang lucu dan jujur ya. Tetapi penggunaan bahasa daerah dan gaya santainya membuat surat tersebut terkesan tidak resmi. Dari contoh itu dapat disimpulkan bahwa bahasa baku berfungsi untuk menjaga tata kerama dalam berkomunikasi tertulis, memudahkan pembaca memahami maksud dengan jelas, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap pelamar sebagai seseorang yang berpendidikan dan menghormati aturan penulisan formal. Mungkin hal ini sajalah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.